Jadi hari bentar. wafatnya itu memang penyalipan, ya. Teman-teman, Dan dia sudah wassalamu terakhirnya alayya yauma. Kekristenan. Coba Anda perhatikan Setelah dulu, dia perhatikan mati. dulu ya. Perhatikan dulu. Baru bangkit hidup, baru naik ke surga, itu baru. Oke ya, perhatikan dulu ya. Mari kita jelaskan ya teman-teman pelan-pelan. Pelan-pelan. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu ini adalah fi'il mudhari yang telah fi'il mudhari, fi'il madi yang telah kejadian telah lalu ya. Ya, wulidtu kejadian telah lalu. Wa yauma amutu ini fi'il mudhari ya, kejadian akan datang. Wa yauma amutu pada hari aku akan dimatikan ya. Setelah dia mati, lalu dikemanakan Nabi Isa ini? Nih, wa yauma ub'atsu hayya, dan dia akan dibangkitkan hidup di padang mahsyar gitu. Di padang mahsyar kembali. Di pengadilan Allah. Gimana sih? Bentar, gua ambil dulu apa dulu. Heran saya, teksnya kayak gitu. Iya, aneh. Kejawab, ketawa. Kalau kejawab bantah. Ketawa. Gitu. Iya, harus bantah pakai data. Runutannya itu yang bikin saya pusing, ya. Runutannya Ya bikin iya, pusing. ente yang pusing masalahnya. Dari tadi saya udah jawab ringkas, harusnya udah paham gitu. Oke. Jadi makanya saya katakan berarti Isa itu di akhir zaman itu tidak akan pernah mati lagi ya. Soalnya dia udah Apanya? bangkit hidup kembali dia. Gini Bang ya, saya ceritakan sedikit ya. Anda coba cerna dulu. Nabi Isa turun di masa lalu ya, di masa lalu. Habis itu dia turun kedua kalinya belum kiamat, tapi sebagai tanda akan datangnya kiamat gitu. Dia turun kedua kalinya akan datang hari kiamat, belum kiamat itu, belum. Nah terus Nabi Isa itu mati, terjadilah kiamat, lalu dibangkitkan lagi Nabi Isa tadi, sama seperti saya, gitu maksudnya. Jadi Itu maksud berarti ayatnya. Isa itu tidak akan pernah mati lagi setelah dibangkitkan lagi ya. Saya pun nggak pernah mati lagi juga. Hah? Tidak pernah mati lagi juga. Iya. Kita semua sama Nabi Isa itu matinya bareng, nanti dibangkitinnya bareng gitu loh, yang di akhir zaman ya. Bareng nanti bangkitnya, jadi nggak ngacak. Nggak ngacak. Terkoreksi. Iyalah, hari kebangkitan itu semuanya bangkit bareng-bareng. Iya. Di Kristen gimana bangkitnya satu-satu gitu. Diterangkan di langit ya, di sisi Allah ya. Langit kedua. Oke. Nah, sekarang baru dia menjanjikan dia akan datang kembali nanti di akhir zaman ya, dengan misinya mematahkan salib, membunuh babi ya, dan berperang dengan Dajjal Ya, berperang oke. dengan Yajud dan Majud, memimpin selama 40 tahun, kemudian dia meninggal. oke, baru dia meninggal. Disolatilah oleh kaum muslimin. Ya. Itu orang muslim masih ada nggak di akhir zaman itu? Ada yang menyolati orang muslim itu. Oh, menyolati orang muslim. Baru dia Ya, sini kita main data. Nah, gini. udah sendiri dia. Kita main data. Nah, pertama kita buka dulu An-Nisa ayat 159. Nah, di sini ya, lihat di sini. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi ini Nabi Isa ini akan meninggal, akan wafat gitu. Akan wafat ini. Iya, di An-Nisa 159. di akhir zaman dia mati itu di mana dalilnya dalam Quran? Oke, nah di sini dalilnya Tera Sunan Abu Dawud 3766. Ini dari Nabi nih, dari Nabi. Dalam Quran. Kalau dalam Quran nggak ditulisin kapan akhir zamannya. Ini nih. Ada. Nah ini nih dari Nabi ya, dari Nabi gitu. Jadi jangan maksa kita harus Al-Quran terus gitu, karena Al-Quran perkataan Allah. Ini Nabi yang menceritakan yang ini. Udah, jadi kita itu berimbang, nggak usah memaksakan. Nah kayak gini deh, perjanjian baru gua pengen perkataan Bapak bahwa Yesus itu Kristus, ada nggak? Lu apa ke kiri lu? Ada jawabannya di situ. Lu bagaimana? Ya sama kayak Bapak, sama kayak Allah Bapak tidak pernah mengatakan Yesus itu Kristus, gitulah. Di perjanjian baru. Ya sama-sama nggak ada ya. Oke? Oke. Sama-sama nggak ada. Oke? Gimana sih? Sama-sama nggak ada ya.
Ya, kita Nabi ini ya kita bacakan. Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi ataupun pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, bukan putih macam foto-foto lu. Seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, mematahkan salib, membunuh babi dan membebaskan jizyah. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia apa? Setelah itu ia apa ini? Meninggal. Meninggal. Selamat datang di kebenaran. Ya, iya. Dan kaum muslimin Kan, Allah mensolatinya. Oh gimana? Jangan panik, jangan panik. Kalau kejawab jangan panik. Kalau kejawab jangan panik. Kalau hadis ya beribu-ribu data bisa kalian kasih nanti itu kan. Ya iyalah gitu, suruh siapa nggak punya hadis Yesusnya? Gimana sih? Kenapa perkataan Yesus cuma 4 coba? Nggak kayak Nabi kami banyak. Kan pada Quran Maryam 3. Lah sekarang kalau perpatokan coba gini, kita harus berimbang ya. Kalau misalnya lu cuma perpatokan sama perkataan Allah, sekarang perkataan bapak lu, lagi. Sekarang perkataan bapak Yesus itu Kristus di mana? Ada nggak? Ada nggak? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Enggak usah. Gua pengen perkataan ala Bapak Yesus itu Kristus. Ada nggak? Ada nggak? Ya, Ayo. apa? Kan, lu. Makanya jangan macam-macam, Bre. Perkataan Bapak di Perjanjian Baru cuma ada 4 ayat. Jadi lu jangan macam-macam gitu. Perkataan Tuhan kami di Al-Qur'an semuanya. Gitu. Udah kejawab. Bagian kami berarti bertanya ya. Ya, bagian kita bertanya, berani nggak dia? Oke, silakan bertanya. Mantap. Siapa yang mau bertanya? Ente, Bang. Kita mati namanya. Gak apa-apa, Bang Kores, ente Bang. Anda mau berikan dalil dari apa? Oke, itu gak apa-apa. Kasih yang ekstrim lah, kasih yang ekstrim. Janganlah, kasihan kalau dikasih yang ekstrim. Dia Biar. buat Kores belum kategori penghujat dia cuma pengeyel. Cuma pengeyel ya. Belum penghujat dia. Jangan kasih yang seram-seram. Oke, ini gue bertanya, Bre. Tunggu bentar, gue persiapkan dulu, Bre. Gue sangat-sangat menghargai kitab sucinya Jenderal. Jadi gue persiapkan dengan sebaik mungkin. Oh ya, teman-teman semuanya, Bang Kores ini bagi yang Anda belum tahu ya, jemaah saya di sini, Bang Kores ini adalah abang saya ya, seperjuangan semenjak dulu. Beliau yang ngajarin saya kristologi, banyak ngambil data dari beliau ya. Jadi seperti itu. Enggak ngarang bareng-bareng kita. Aminkan aja lah Kores, memang iya. Kalau aku mau mengaku itu, apa yang dikatakan? Ya salah satunya apologi yang bisa diperhitungkan yang cuma kau sendiri. Kau sendiri banyak, Bre. Iya. Oke, ini satu, ini berikutnya. Oke, ini udah gua siapin semuanya dalil. Ini ada 3 dalil yang gue ingin pertanyakan pada lu. Pertama, kita buka dulu. Di Yeskiel 34, di sini ya. Di Yeskiel 34. Ya, Yeskiel 34. Kamera ente mana? Oh iya, lupa tunggu. Oh, Yeskiel 34 nomor bisa 31. lihat. Tunggu. Aduh. Nah, kan ribet ini. Udahlah. Ini terakhir gua nanya nih. Udah tua pula itu, perjuangannya udah banyak itu, Kores. Iya, ini dari 2001 HP gua. Iyalah. Oke. Nah, di Yeskiel 434 nomor 31, di sini kan Tuhannya Jenderal berfirman, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah." Artinya kan Allah Bapa ini penggembala ya. Ya. Di Yeskiel 3431 ini Allah Bapa ini penggembala ya. Itu metafor ya. Itu dalam artian metafor ya. Gembala itu di sana itu. Iya, dalam metafornya dia penggembala. Iya enggak? Ya. Oke. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di Yohanes 10:14, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus juga ternyata dia adalah gembala, kan gitu. Yohanes 10:14. Udah? Kan Yesus kan dikatakan domba. Enggak, tapi di sini dia bilang akulah gembala dia. Anak domba lah.
Terus yang ini yang Yohanes 10:14 gimana maksudnya dong? Iya, kan gini Kores. Yesus kan sudah dikatakan anak domba Allah, tidak mungkin lagi dia gembala. Jadi kalau menurut Nah, terus kenapa? nggak merujuk pada topik ini Allah bukan Yesus, ya Yesus itu bukan sang sumber, dia datang dari sang sumber gitu loh Kores. Oh, berarti Yohanes 10:14 ini tetap Allah Bapa. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Diri, ya. Oke, berarti bukan Yesus ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue nggak ini kok, gue nggak akan maksain kehendak gue. Nah, sekarang kita buka Matius 26:31. Oke. Gembala itu Allah Bapa, ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Siapa yang membunuh Allah Bapa? Oke, beneran, gini keren. Enggak, gembala itu kan metafornya itu adalah pemimpin, ya, Iya. jaga, ya. Oke. Ibaratnya yang mengepalai Yang mengapalai, siap. kelompok itu. Jadi jangan nggak bisa dinikah kepada. Contohnya kayak tuan tanah, tuan takur, tuan. Ya udah ini ya nggak apa-apa. Jadi siapa di sini? Aku di sini siapa? Oke. Gembala di sini siapa? Gembala bagi umatnya, pengikut-pengikut. Nah, tadi bukan gembala Yesus. Katakan gembala. Iya. Yesus itu gembala. Tadi bukan gembala tadi lu bilang baru aja ngomong udah pelitut-pelitut. Dalam artian enggak. Jadi Yesus gembala atau anak domba? Tidak bisa dikunci itu kan gelar. Gembala. Ya iya makanya tadi gua tanya di sini, gua nggak maksa loh. Akulah gembala. Ini siapa? Lu bilang Allah Bapa bukan Yesus. Ya gua iyain aja nggak apa-apa. Ya iya enggak. Artian gembala. Apa yang enggak? Apa yang iya? Ini metafor. Ini akulah gembala di sini metafor untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk Allah Bapa? Oke, sekarang gini, metafornya itu bagaimana pemimpin suatu kelompok. Ya. Iya, nah ini pemimpinnya siapa namanya? Akulah gembala di sini tuh siapa? Contohnya, pendeta pun dikatakan gembala. Iya, akulah gembala yang baik di Yohanes 10:14 ini siapa? Allah Bapa atau Yesus? Iya, sekarang gini, pendeta pun dikatakan gembala siap. Di mana pendeta disebut gembala di mana? Bapak gembala ada. Iya, Bapak di mana? Di kitab Wahyu 102, kitab Wahyu berapa? Jadi gitu. Makanya tadi lu bilang ini Allah Bapa, Yesaya 34:31, oke. Yohanes 10:14 ini siapa? Allah Bapa, oke, Allah Bapa. Ketika gua tanya Matius 26:31 siapa yang membunuh Allah Bapa, lu nggak mau. Lu nggak mau, kenapa nggak mau? Ini kan gembala di sini. Ini gembala ini, Enggak, itu kan gembala, itu kan gelar. Ya, Iya. membunuh Allah Bapa, iya. Kau benar. Tapi di sini merujuk pada gembala di sini metafor. Ya, ini gembala di sini metafor siapa? Gembala itu gelar. Oke, berarti membunuh pendeta. Ini yang gembala di sini pendeta. Bukan, sekarang gini, gembala Ya siapa? Siapa dong? Siapa? Ayo dong. daripada rasul-rasul. Murid-muridnya. Oke, pemimpin siapa jadi? Petrus. Gembala di sini Petrus. Gembala yang dimaksud di sini adalah Yesus, karena dia berkata. Oke, ini Yesus. Ini sekarang jadi Yesus ya. Oke, ini Yesus. Dia yang menggembala. Malam ini kamu. Oke, gembala. Ya udah sip kopi. Ini gembala di sini Yesus. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Ini ada Yesus membunuh Yesus, gitu maunya. Maksudnya Yesus membunuh Yesus. Mana? Ini yang ngomong Yesus, ini yang ngomong Yesus. Saya dulu bagus Kores. Ini baca yang bagus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini aku di sini kan Yesus ini, bukan nggak mungkin Sukijat kan di sini. Karena dia. Jadi gembala dia. Oke, di sini gembalanya Yesus kan? Nah, gembalanya Yesus. Itu dia, dan aku itu dia. Akunya siapa? Akunya siapa akunya? Karena Yesus sudah tahu bagaimana Yesus itu akan mati. Iya. Nah, akunya siapa? Oh, Yesus. Yesus akan membunuh Yesus. Hah? Kok Yesus membunuh Yesus?
Aku akan Baca yang benar, itu dalam bagaimana Yesus seorang pimpinan daripada murid-muridnya. Lah iya, ini pimpinan Yesus sebagai pimpinan daripada murid-muridnya. Ini kan gembala. Ini gembala ini akan dibunuh oleh si aku. Akunya siapa? Aku akan Membunuh gembala. gembala. Nah, ini kan Yesus nih gembalanya nih. Akunya siapa? Coba kok kayaknya kita mau berbeda. Yesus membunuh Yesus. Tadi gembalanya Allah Bapa katanya loh di awal. Ada yang membunuh Allah Bapa ini. Kita belum tahu siapa pelakunya ini. Bang Kores, Yesus membunuh Iya, Yesus iya. itu. Aduh, jenderal. Yang berapa? Matius 26:31. Coba dibaca. Tuhan membunuh Tuhan. Ya, ini sambil jenderal baca, kita ulang lagi ya. Di Yeskiel 34:31 ini Allah Bapa adalah penggembala ya. Di Yohanes 10:14 kata jenderal, akulah gembala, di sini Allah Bapa juga. Ini yang awal. Nah, sekarang ketika kita lihat di Matius 26:31, gembala di sini Allah Bapa, ada yang bunuh. Nggak mau jenderal, nggak mau Allah Bapa ada yang bunuh. Digantilah sama Yesus. Ya udah nggak apa-apa Yesus. Tanda bacanya diperhatikan. Maka Ya boleh, coba silakan. ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Titik. Iya. Nah, malam ini ya aku sebab ada tertulis. Baca ini sebab tertulis. Iya. Baca sampai Sebab habis ada baca. tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mantap. Siapa gembala di situ? Tertulis. Iya. Siapa gembala di situ? Ini menjelaskan yang tertulis. Nggak usah belibet, siapa yang gembala di situ siapa? Gembala itu Yesus. Nah, akunya siapa? Ini yang tertulis itu. Siapa yang tertulis di sini? Sebab ada tertulis, kan ada tertulis. Dia siapa? Kalau tertulis aku di sini siapa? Kok susah banget siapa akunya? Ya pelaku pembunuhannya. Dia siapa namanya? Siapa? Tinggal sebut nama. Siapa? Aduh, ada aja. Hah? Si iblis, kan ada tertulis. Iblis. Berarti di sini. Oh, oke. Jadi malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, iblis, karena iblis. Sebab ada tertulis, iblis akan membunuh Yesus dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Setuju ya? Jangan lemes. Jangan di framing ayatnya, Kores. Enggak di framing anjir. Ini kalau gua framing gua nggak akan nanya lu jenderal. Bukan itu harus tergenapi. Lah iya makanya ini nubuatan Yesus dibunuh ini oleh siapa gitu loh. Tulangnya akan diremukkan. Kan itu nubuatannya di kitab Yesaya. Ah iya, tulangnya akan diremukkan gitu. Oleh iblis. Aku di sini iblis ya. Iya nggak? Ya. Nah, kalau gitu Yesus berkata-kata mengutip perkataan iblis. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sekarang tinggal ditunjukkan jenderal. Di mana iblis ngomong begini? Silahkan. Kan ada kitab Yesaya. Dia saya berapa? Itu akan diremukkan tulangnya dan dia akan mati dan Coba tunjukin. Coba. Nah, coba baca kitab Yesaya. Di situ iblis bukan yang ngomong, kita lihat ya. Baca. Ya. Ya bagaimana kejadian itu ya akan diremukkan. Yang akan itu siapa? Yang akan itu siapa pelakunya? Diremukkan ya, diremukkan. Tunggu. Diremukkan. Ya? Diremukkan. Kok nggak ada diremukkan ya? Gimana tulisan diremukkan? Ada. K-nya dua, lah K-nya dua. Gimana sih ente, Bang? Baca kitab Yesaya. Oh iya, diremukkan kakaknya 2. Ya saya berapa ya? 53 ya? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itu ya? Ya. Coba kita lihat atasnya. Ini yang ngomong iblis. Iya, yang meremukkan siapa? Yang meremukkan siapa yang meremukkan? Dia akan diremukkan.
Dia oleh iblis kan? Kan ada pelakunya berarti. Ayo lo. Ayo lo. Iya, dengarkan. Iblis dunia tidak Ah. terima Yesus Kristus, makanya dia itu dibunuh. Bernubuat di Yesaya 53 gitu. Oh. Ini kitab Yesaya, bukan iblis yang ngomong, ini Yesaya yang ngomong. Di mana di sini iblis berkata-kata? Tulis. Iya, ada tertulis. Tulis. Nah, di sini coba lihat loh. Cerita. Ini yang tertulis, Jenderal. Lu tuh nggak bisa ngeles kalau sama gua. Di sini, ini kan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itu kan tertulisnya. Kalau lu lihat di sini, yang ada tertulis itu apa? Aku akan membunuh gembala. Bukan akan ada tulang di remak-remuk. Nggak ada itu. Iya, sekarang gini loh, Koret. Ah, gimana, hayo? Kematian Yesus itu memang sudah dinubuatkan, ya. Iya, gitu. Nah, tulisan iblis ngomong aku akan membunuh gembalanya di mana? Ada kejadian pembunuhan. Iya, ada kejadian di mana tertulis iblis itu akan membunuh gembala di mana? Di mana? Jadi pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pasti orang yang tidak terima dengan kejadian Yesus itu kata-katanya. Iya, pelakunya si aku ini nih, si aku ini yang ayah gede, ayang gede ini loh. Hah? Yang tidak terima dengan kejadian Yesus Kristus di tengah-tengah dunia siapa? Siapa iblis ya? Ya iya dong. Nah, sekarang buktikan iblis itu menulis aku akan membunuh gembala, silahkan. Nah, di mana itu? Macet pula. Tidak akan ada sampai Nggak ada. Ya kalau nggak ada bukan iblis pelakunya berarti. Bukan iblis pelakunya. Manusia akan mati, akan diremukkan tulangnya. Siapa yang meremukkan? Iya, di sini nggak ada remak remuk tulang ini nggak ada. Di sini adanya aku akan membunuh gembala gitu loh. Nggak ada remak remuk lo tuh. Anda memaksakan pemahaman Anda untuk pemahaman. Ada dasarnya semua. Ya iya, ini kan sebab ada tertulis loh. Makanya kita lihat yang tertulisnya gitu loh, bukan yang terhalu di sini, yang tertulis. Mana tertulisnya sekarang? Ya kalau kamu minta sesuatu yang memang tidak sesuai dengan seleramu, tidak akan ada, Kores. Ya bukan, gua nggak minta selera, gua minta yang tertulis. Jenderal, yang tertulis mana yang tertulis? Kalau nggak gimana kita mau ketawa bareng ini kalau nggak ketemu yang tertulis ya? Ya. Sekarang gini, ada nggak dikatakan di kitab Yesaya itu bahwa akan datangnya seorang manusia, dia akan diremukkan. Iya, itu ada. Dan dia tertinggal, lambungnya tertinggal untuk mengampuni dosa. Ada. Oke. Macet. Tapi itu bukan yang dibahas di Matius 26:31, bukan. Yesus terbunuh gak? Nah, ya di sini yang membunuh itu bukan domba atau apa. Di sini itu si aku akan membunuh gembala. Tadi kan gembalanya pertama Allah Bapa, tapi lu nggak mau karena gua baik, ya udah nggak apa-apa, diganti aja. Siapa maunya? Yesus. Ya udah Yesus. Sebab ada tertulis bahwa dikatakan akan meremukkan tulang-tulangnya. Nah, itu bukan. Mohon maaf, Anda salah pilih tirai. Di sini sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu tulisannya, bukan remak-remuk, bukan. Mana dia? Gini loh, kalau Anda mencari apa yang menjadi selera Anda, tidak akan mungkin bisa dipenuhi. Bukan yang selera gua, yang tertulis. Di mana yang tertulis ya? Kita tentang berhikmat dalam membacanya, itu aja. Nah, kalau lu berhikmat pasti lu ingat ini tulisan ini adanya di mana. Kalau lu berhikmat pasti lu ingat tulisan ini adanya di mana. Aku akan membunuh itu. Masa kalah sama Google? Iya, sekarang gini, aku akan membunuh. Bagaimana iblis ya? Itu bagaimana itu dapat dari siapa, Sukijat? Lu dapat bagaimana itu dari mana? Di sini nggak ada tulisan bagaimananya, nggak ada. Yesus diturunkan ke dunia. Tuhan sudah tahu itu akan berlaku. Tuhan bahwa manusia itu. Aduh, batuk kemenangan dulu gua. Nah, ini kan kita tinggal copy begini loh. Ini kita tinggal copy nih. Ini kita copy. Ini kita copy, terus kita susu. Copy, susu. Nah, paste. Nanti kan keluar nih. Nah, coba kita buka di sini. Nah, kita buka di sini. Nah, ini di mana nih? Di mana perjanjian lamanya nih? Masa Yesus bohong? Kok bohong? Iya kan, kalau bilang sebab ada tertulis artinya ada tertulis dong.
Masa nggak ada? PL. Nah, kan gitu tinggal PL. Ah, Zakaria. Oh, kan keluar. Tuh. Adanya di Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi aku di situ Tuhan semesta alam, Jenderal. Jangan oleng, Jenderal. Oleng. Jadi kamu mencari memang sesuai kata-katanya itu sesuai dengan Lah ini memang tertulis di Zakaria 13:7. Masa nggak mau diambil? mengatakan nubuatan tentang Yesus Kristus, dia akan tertikam mati untuk pengampunan dosa. Enggak, ini baca di Zakaria di sini. Baca di Zakaria. Ini gua baik banget loh sama lu loh. Gua kasih tahu jawabannya ada di mana. Ya penyembah berhala orang Romawi. Nah, tunggu udah. Pelakunya kan Lihat di sini. yang masih menyembah. Nih baca. Demikianlah, Jenderal sini. Jangan marah dulu sini. Lihat sini. Jenderal. Lihat sini dulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Nah, ini tulisannya. Siapa yang ngomong? Tuhan. Jadi Tuhan semesta alam membunuh Yesus gitu loh, my bre. Selamat datang di kebenaran. Jadi, berarti kamu percaya dengan ayat ini ya? Berarti Yesus itu mati terbunuh ya, Kores? Ya, oleh Tuhan semesta alam. Iya, berarti Yesus mati. Jadi Tuhannya Kristen mati oleh Tuhan semesta alam. Kalau Yesus tadi kan saya simak di bawah, Anda Ya, kalau tertulis begini ya udah imani aja sih, Jenderal, susah amat. Iya, berarti kamu beriman dong kalau isi Isa atau Yesus itu mati. Isa atau Yesus nggak ada di sini, yang mati Yesus. Yang mati Yesus bukan Isa. Enak aja lu sama Kores mau nyamain, beda. Jadi gitu, Bre. Ini Jenderal. Karena udah gua kasih tahu jawabannya. Selamat datang di kebenaran. Ini gua kasih tahu Jenderal. Buat Kores, ini nih. Sekarang gua kasih tahu ya. Ini penutupan dari gua. Udah capek juga gua. Ketawa mulu sama lu, anjing lucu. Gembala saja ala bapak diganti langsung konsili di tempat. Tunggu gua balikin kamera dulu. Ini udah ganteng. Jadi gini. Kalau Kores. Nah ini, kalau Kores, Jenderal, Yesusnya Jenderal itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Putus-putus ya suara gue ya? Yang Enggak, diserupakan jelas. dengan apa? Jelas. Yang diserupakan dengan apa? Dengan Nabi Isa. Jelas kok. Nggak bisa. Yesusnya Jenderal itulah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bukan. Tadi dikatakan dari penjelasan Ustaz Ucup, Kalau- Isa itu kan Yesus. Mana betul? Makanya kalau gue beda sendiri memang karena gue membaca, Bre. Sendiri, Coba lu oke. bisa buktikan. Oke. Coba lu bisa Oke, buktikan nggak? nih, Ada nggak dalam Al-Quran atau dalam Sirah Nabawiyah Nabi Isa membuat rugi peternak babi? Ada nggak? Enggak, coba dong. Nggak ada. Gini. Nggak ada, Bre. Iya. Ya nggak? Penjelasan Ustaz Ucup tadi mengatakan Isa. Nah, gitu. Harus berbeda lagi. Aku mau tahu sisi. Memang gue berbeda sama umat Muslim yang lainnya. Yesus itulah yang diserupakan dengan Nabi Isa gitu. Karena ya, lu- gini Bang Kores. Iya. Bilang aja kita beda pendapatnya ya. Nggak penting juga masalahnya. nggak penting. Itu nih, Bre. Suka-suka kita. Oh, sama mau kagak. Gimana? Ya wes lah, apa Kan tanpa Yesus Kristus dan Isa kan kita tidak ada kesamaan. ya lu datang dari VOC nyamain POC. Apa hubungannya sama Yesus? Ada aja. nah iya itu VOC pertama kali kan Siapa yang Pisau, bawa kan? pisau. Iya Bang ya. Siapa yang bawa ke sini? Ya. Tanpa POC pun Yesus itu tuh memang sudah dijelaskan, sudah disalib dengan sejarahnya kan itu. sekarang gini, Bre. Sekarang gini, Bre. Coba Ya. buktikan kepada gua, Jenderal. Abad pertama orang Yahudi ngasih anak namanya Yesus, ada nggak? Enggak, Ada kalau nggak? kata Yesus itu kan itu udah berdasarkan vokal dari bahasa. Bahasa apa?
Bahasa apa? Bahasa Dia apa? kan Yeshua Hamashiach. Kan dia Yeshua Hamashiach. Ya apa? Ya. Dalam bahasa Ibrani kan Yeshua dia, Yeshua Hamashiach. Nah, coba ya udah gini gua ganti sekarang. Coba tunjukin orang Yahudi abad pertama ngasih anak namanya Yesua. Di Eropa dikatakan Yesus. Ya udah dari Eropa aja sana gitu. Kami bahas yang Israel kok, bukan yang Eropa. Itu menyangkut dengan bahasa, vokal Ya bahasa. ngapain kalian ngikutin Eropa ngapain? Jadinya kemana-mana. Apa? Bagaimana tuh dia maha tahu? Emang tahu juga putih kulitnya Nyamar gitu, lah, nyamar bang, nyamar gimana sih ya? Intinya bagaimana kami dengan menyebut Yesus, Yeshua sama Sia dengan data sejarah. Sekarang ini ya, ini gini Jenderal. Ini orang Indonesia nih ya. Gini Jenderal. Ini orang Kristen Indonesia ya. Ditaruh di gereja orang Vietnam, lu bingung itu nyembahnya gimana? Namanya beda. Beda namanya. Di Vietnam Yesus apa Yesus di Vietnam? Yesus dengan bahasa mereka, bagaimana dengan logat mereka, vokal mereka. Nah, itu dia kan gitu. Itu Itu aja. dia gitu. Jadi nggak akan sama gitu. Kayak ini satu Islam dikumpulin satu dunia. Siapa nabi sebelum Nabi Muhammad? Isa Al-Masih, sama semuanya. Lu ada Yasu, ada apa tadi? Yesua, ada Yesus. Nanti ada lagi yang lain susah. Gitulah, Bre. Ada Jadi juga dia ya tuh Yesus harus penyesat dengan juga bahasa ada, yang juga ada dimengerti. itu. Di orang bahasa dikatakan dia Yesus. Ya Yesus penyesat juga ada. Barabas aja Yesus loh, Bre. Barabas loh. Ya nama Yesus banyak, Yesus Barnabas ada. Tapi Yesus Bisa-bisanya nama Tuhan banyak. Yesus cuma satu. Yesus Kristus cuma satu di mananya? Iya. Oke, yang Ya udah gini. Coba kenapa dia dibilang Kristus itu kenapa? Hah? Kenapa dia dibilang Kristus? Ya karena dia juru selamat dia. Loh, juru selamat Sotera, bukan Kristus. Nah, di sini aja nggak Iya. tahu. Dia juru selamat dia. jurus anjir. Mesias. Astagfirullah. Itu baru benar. Itu baru benar juru selamat bahasa Yunani Sotera. Juru rapi. Kalau Kristus itu juru selamat. Astagfirullah. Coba buka Lukas 2 nomor 11 coba. Telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir pula. Luk 2:11. Di situ ada di Luk itu ada ini ya, ada iya, ada juru selamat di situ ya. Nah, Kristus itu Kristus Enggak, kalau- Lukas 2 nomor 11 kan? Iya, ini. Belajar bahasa Yunani lu sama gua. Nih. Oti etente himin. Kalau Yunaninya kan telah lahir bagi kita hari ini. Juru selamat, bukan Kristus, Bre. Soter. Tuh. Iya juru selamat. Iya, Soter. Kristus. Hmm. Juru selamat Soter. Beda. Ya iya Kristus itu yang diurapi. Nah, pinter gitu loh. Lu jangan sok tahu bahasa Yunani sama gua. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya, kalau lu udah mudeng, ini Yesus disebut Kristus itu kenapa? Kristus, iya karena dia juru selamat. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya karena dia Udah dibilang. menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini mah kayak apa ya, kayak kenapa lu disebut pemain bola? Ya karena saya bisa memasak. Ya kayak gitu, Bre. Jawaban lu tuh kayak gitu tuh, gak nyambung anjir. Iya kalau mampu juga cia orang diurapi. Ya kalau Kristus itu juru selamat. Nah, nah itu baru jawaban. Iya karena dia diurapi gitu. Nah, pertanyaan gua, kapan dia diurapi? Kapan dia diurapi? Kapan? Ya karena Tuhan ya telah hadir. Kalau ditanya kapan itu jawabannya saat, ketika, pada waktu gitu loh. Lu jawaban karena, ditanya kapan jawaban karena. Setelah Yohanes Pembaptis membuka jalan, ya. Membuka jalan untuk apa? Untuk Mesias. Untuk orang nah, kapan dia diurapinya tuh kapan? 17, ya inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Terus pengurapannya kapan? Nah, Pengurapannya kapan? ya itu. Lu tahu Pengurapannya di situ. Bagaimana Yesus itu dibaptis oleh mana ada pengurapan pakai air sungai, mana ada
Jenderal. Pembaptis yang telah Jenderal. Jenderal, lu Kristen bukan sih? Kalau pakai air itu namanya baptis. Yohanes, ya, membuka jalan, ya, memberitakan Mesias. Kan Jenderal, kalau misalnya pakai air namanya baptis, Jenderal. Lu kalau diurap pakai minyak diurap itu pakai minyak. Pengurapan apa? Bukan diberkati. Pengurapan itu pakai minyak. Iya, pengurapan ini bukan diberkati. Pemberkatannya pakai minyak. Iya, makanya Tuhan memberkati dia. Waduh, ngeheng dia. Bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya? Nah, itu Urapi oleh siapa? dia pakai air anjir, pakai air itu bukan pakai minyak. Makanya ada Itu dalilnya. baptis namanya. Matius 3:17. Inilah anak Tahu gua itu tahu. Sungai Yordan kan, Sungai Yordan. Itu baptis Ya. Yordan. Yordan Oke, lagi. sekarang gini, Jenderal. kita kembali bertanya. Yang membaptis Nabi Isa kalian siapa? Nabi Isa namanya bukan Al-Baptis, Al-Masih. Jadi Isa tidak pernah dibaptis dong, Kores. Loh, baptis itu aja. Nah, itu Jenderal, baptis itu ajaran siapa? Coba lu cek Nabi, Iya. coba lu cek Musa, lu cek Harun. Yesaya, Yeskiel, siapa pernah baptis? Siapa pernah dibaptis? Aduh. Jadi Coba lu cek perjanjian lama, coba lu cek. Bang Kores, Iya. Yesus Yang dibaptis Isa tidak itu pernah tanya pernah dibaptis. Bagaimana Anda menyamakan Bang ini? Jenderal, Itulah Bang Jenderal. itulah kenapa Yesus itu bukan Nabi Isa, karena Yesus ini dibaptis ini ajaran siapa? Jadi gini Ustaz, berarti Isa Itu bukan Yesus. masalahnya. Ustaz. Itu masalahnya gitu loh, Bre. Bingung. Ustaz Ucup bingung. Yesus Bukan bingung. Ustaz Ucup bukan bingung. Ustaz Ucup sedang melayang-layang di permukaan air. Ada pemahaman semua yang di sini, tapi bisa pemahaman berbeda. bisa karena itu sesuatu yang nggak penting Aduh, bagi ya kami. betul. Aduh, salah ngomong saya udah. Sama. Kores mengatakan Bisa berbeda. gini ya. Kenapa kami beda? Karena itu sesuatu yang tidak penting bagi kami. Ya, itu. Iya, Bre. Kalau di Islam itu udah bebas tafsir gitu. Mau Isa itu Yesus atau Isa itu bukan Yesus itu udah bebas tafsir. Bebas. Coba kalau kau tanyakan jenderal, kalau kau tanyakan apakah sholatmu beda dengan Bang Kores, nggak bisa beda, nggak bakalan. Nggak boleh itu nggak boleh. Tapi kalau Nabi Isa itu Yesus atau bukan Yesus itu bebas, Bre. Iya bebas. Suka itu. Bisa gitu. Suka. Kan dasar keimanannya sama, Kores. Enggak, karena di Al-Quran itu Isa bukan Yesus gitu loh, Bre. Iya, maksudku dasar keimanannya kan gini. Tadi Ustaz Ucup mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Sekarang Kores mempunyai pemahaman lagi berbeda. Nggak, coba gini gua gampang, gua membuat untuk apa Ustaz Yusuf ikut gua gampang. Ustaz Yusuf, yang disalib itu Yesus bukan? Yang disalib Yesus. Yang disalib Yesus. Berarti berarti aku tanya dulu sama Ustaz Ucup. Berarti Isa disalib dong Ustaz Ucup. Nah, bingung Apa ya. Nabi Isa? Nabi Isa disalib, Pak? Nabi Isa enggak. Tapi menyamakan. Kenapa? Gua bilang juga. Nggak, kalau gua bilang juga cepet gua mah gitu untuk membuat muslim mengerti itu cepet gua gitu. Karena apa? Sekali lagi, Yesus itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa gitu, Bre. Gitu, betul. Jadi gini Ustaz Ucup. Jadi penjelasannya korek, Isa itu bukan Yesus, itu yang diserupakan Ustaz Ucup. Iya. Dan diseragamkan pemahamannya kan gitu. Iya, langsung seragam kan? Karena bebas ini, Bre. Ini udah daerah bebas gitu. Gitu, Jenderal. Intinya gembala itu siapa? Tuhan. Aduh, Jenderal emang lucu banget, Jenderal. Tapi lu walaupun lu ngeyel-ngeyel tapi lu ini sopan-sopan bagus, Bre. Aduh, sampai saya pilek udah Bang Kores. Tadi gua nggak kuat nahan ketawa pas lagi in data, harusnya ketawanya nanti. Aduh, kelepasan gua. Aduh. Sorry ya, Bre. Oke. Asik juga memang dia. Jadi kita bagusnya memang diskusi gitu. Tidak udah
Jangan usah kita itu pulang mengeluarkan hujatan. Jadi lebih Mantap betul Jenderal gitu. Memahami, Ini harus dicontoh sama yang di bawah ya, terutama Iya, yang harus dicontoh Kristen ini. gitu. Intinya kita bisa Iya. untuk menanyakan iman seseorang, tapi jangan sampai menyinggung tentang keimanannya untuk menghujat. Itu aja. Mantap, betul. Betul Mantap. banget. Keren. Nah kan kalau kayak gitu, karena gitu Jenderal, kalau misalnya udah nggak ada penghujat, kalau misalnya udah nggak ada penghujat Islam, gua ini nggak akan di sini, Bre. Gua akan jualan teh herbal yang ramah asam lambung gua. Korek, saya akan ngerti juga ya. Jadi Oh makanya gitu, saya mantap. juga. Oke lah ya, makasih ya Ustaz Ucup, makasih Kores ya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat pagi semua ya.